Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullahu ta'ala jami'an. Ketahuilah bahwasanya agama Islam mendidik kita, mengajarkan kita menjadi hamba yang berdisiplin, menjadi hamba yang betul-betul konsisten dan berdisiplin di dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Ummatal Islam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap umat tersebut ada syariat-syariat dan tuntunan dan tata cara terhadap setiap umat-umat tersebut. Begitu pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita diajarkan bagaimana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul berdisiplin di dalam melaksanakan agama atau syariat agama Islam ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan tiap-tiap umat kami jadikan untuk mereka, kata Allah, syir'atan wa minhaja, yaitu syariat, tuntunan-tuntunan di kedisiplinan atau hukum-hukum dan syariat, dan juga minhaja, yaitu kurikulum dan tata cara mereka di dalam melaksanakan kehidupan beragama. Ummatal Islam, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki tuntunan, memiliki sebuah syariat, yang memiliki suatu syariat dan manhaj yang itu wajib bagi kita untuk melaksanakannya, wajib bagi kita untuk menjadi umat yang berdisiplin. Maka oleh karena itu agama kita, agama Islam sangatlah menekankan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang berdisiplin. Disiplin di dalam masalah bertauhid, disiplin dalam masalah ibadah, disiplin di dalam masalah waktu, disiplin dalam masalah jual beli, dan berdisiplin dalam masalah muamalah, interaksi sosial kesehariannya. Ummatal Islam, maka oleh karena itu coba kita renungkan betapa Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar menjadi hamba-hamba yang berdisiplin. Contohnya disiplin dalam ibadah. Ketika salat tidak boleh kita melalaikannya, tidak boleh kita umpamanya tidak memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka, wail atau neraka wail bagi orang-orang yang salat. Kenapa celaka? Karena mereka tidak berdisiplin. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya, lalai tidak memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya, lalai karena menunda-nunda waktu salat, lalai karena tidak memperhatikan atau tidak melaksanakan salat pada waktunya dan seterusnya. Ya, kemudian orang-orang yang riya, ya, dan orang-orang yang enggan memberi atau menghalangi orang untuk memberi dan seterusnya. Maka ini namanya disiplin. Di dalam beribadah pun kalau kita tidak berdisiplin, maka Allah sangat mencela seorang hamba yang tidak mau berdisiplin di dalam masalah ibadah. Maka agama Islam sangat mendidik kita untuk berdisiplin di dalam masalah ibadah-ibadah. Maka oleh karena itu, begitu pula di dalam masalah-masalah yang lain, seperti disiplin masalah waktu. Allah sangat menekankan bagi kita untuk menghargai waktu, untuk berdisiplin waktu. Karena waktu, usia, umur ini sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi umur, demi usia. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Ini menunjukkan saking pentingnya yang namanya disiplin waktu. Maka agama Islam mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berdisiplin, yaitu disiplin dalam masalah waktu. Begitu pula disiplin masalah muamalah, seperti berjual beli, berdagang dan seterusnya. Juga Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk menjadi hamba yang berdisiplin. Ketika kita menimbang umpamanya, maka tidak boleh kita berbuat curang di dalam masalah timbangan. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, ya, celaka orang-orang yang menimbang, ya, orang-orang yang berjualan yang suka menimbang, yang mana dia berbuat curang di dalam timbangannya. Kadang-kadang takaran dikurang-kurangi,
Maka kenapa dia wail? Kenapa dia celaka? Karena orang yang berjualan tersebut ketika dia menimbang, dia tidak berdisiplin di dalam timbangannya, tidak berdisiplin di dalam bermuamalah, di dalam berjual beli. Maka umat al-Islam, kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, maka agama kita ini secara global mengajarkan dan mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang berdisiplin. Disiplin ibadah, disiplin waktu, disiplin muamalah, disiplin sosial, disiplin berjual beli, disiplin berbisnis, disiplin berpolitik dan seterusnya. Maka umat al-Islam, ketika kita bermuamalah dengan sesama muslim atau mungkin dengan orang yang bukan muslim, maka juga Allah mendidik kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita agar kita berdisiplin, agar kita bermuamalah sesuai dengan aturan-aturan disiplin yang berlaku. Ketika kita bermuamalah, maka Nabi menegaskan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah, berinteraksi sosiallah dengan manusia dengan akhlakul karimah. Karena itulah disiplin yang sangat agung tatkala kita bersosial, bermuamalah, maka dengan akhlakul karimah dan juga dengan syariat, tuntunan, manhaj, kedisiplinan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam bermuamalah agar saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa saja, dan tidak boleh saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, karena itu disiplin. Maka kalau ada orang yang tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan, berarti dia bukan hamba yang berdisiplin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tolong menolonglah kalian di dalam masalah kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong di dalam masalah perbuatan dosa-dosa dan pelanggaran. Umat al-Islam, maka jadilah hamba yang berdisiplin. Kalau tidak berdisiplin, maka konsekuensinya adalah bisa-bisa dia akan masuk neraka, ya, celaka, dan juga bisa-bisa dia tidak akan masuk syurga. Maka jika ingin sukses dunia dan akhirat, jika ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dicintai, diberkahi, jika ingin menjadi hamba Allah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu kata kuncinya adalah jadilah umat Rasulullah yang berdisiplin, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdisiplin. Disiplin tauhid, disiplin ibadah, disiplin waktu, disiplin berjual beli, bermuamalah. Maka marilah kita berdisiplin agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan agar kita sukses dan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan semua kita termasuk hamba-hamba Allah yang berdisiplin, agar kita semua tergolong menjadi hamba Allah yang diridhoi dan kelak dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.